Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tampilan antarmuka atau user interface pada website universitas ini. Dimulai dari pengertian, secara sederhana, user interface merupakan jembatan atau penghubung antara pengguna dan sistem dalam berinteraksi. Selanjutnya, konsep yang kami ambil dalam mengembangkan tampilan user interface ini adalah konsep yang minimalis dan modern. Pada halaman login ini dapat dilihat bahwasanya pada bagian paling atas terdapat tulisan universitas ini. Pengambilan warna tone biru ini didasarkan pada psikologi warna yang menyimbolkan intelektualitas, yang mana kami ambil karena sejalan dengan tema website ini. Selanjutnya pada bagian bawah terdapat card yang berisikan dua kolom input dan satu button untuk masuk. Selanjutnya kita masuk ke halaman registrasi. Tampilannya hampir mirip dengan halaman login tadi awal. Pada bagian paling atas terdapat tulisan universitas ini dengan tone warna yang sama, dilanjutkan dengan card di bawahnya. Pada card ini berisikan 3 kolom, yaitu yang pertama kolom email, kedua username, dan ketiga password. Dilanjutkan dengan tombol button untuk registrasinya. Selanjutnya masuk ke bagian halaman atau halaman beranda maksudnya. Tampak terlihat pada layar, pada halaman ini terbagi beberapa bagian. Pada bagian paling atas merupakan bagian navigasi bar yang berfungsi untuk berpindah-pindah sebagaimana namanya, navigasi antara satu halaman ke halaman yang lain. Pada sebelah kanan navigasi bar merupakan menu-menu atau halaman yang dapat dipilih, dan sebelah kiri merupakan tulisan universitas ini. Berpindah ke bawah sebelah kiri terdapat card yang merupakan informasi pengguna login aktif. Pada card ini berisikan atau menampilkan foto pengguna, kemudian nama lengkap pengguna atau mahasiswa. Selanjutnya menampilkan prodi. Berpindah ke tengah atas merupakan card pengingat jadwal atau reminder yang menampilkan hari perkuliahan, kemudian dilanjutkan dengan daftar perkuliahan pada hari tersebut. Sedikit ke bawah merupakan card artikel yang dapat diakses pada link eksternal yang ditampilkan pada website ini. Dan yang terakhir pada bagian sebelah kanan merupakan daftar teman dari teman kelas mahasiswa yang login secara aktif. Sedikit tambahan, daftar teman ini didasarkan pada prodi. Jadi setiap prodi daftar temannya akan berbeda. Selanjutnya beralih ke halaman data mahasiswa. Pada tampilan antarmuka data mahasiswa seperti berikut. Pada bagian paling atas sama, yaitu terdapat navigasi bar. Kemudian pada bagian sedikit ke bawahnya terdapat foto cover. Foto cover ini sudah fix dan tidak dapat dirubah. Kemudian sedikit ke bawah terdapat kotak foto profil. Pada bagian ini dapat diubah sesuai dengan foto profil pengguna. Kemudian di sebelah kanan terdapat nama lengkap pengguna dan prodi pengguna. Sedikit ke bawah terdapat card biodata yang berisikan biodata pengguna atau mahasiswa. Pada saat mahasiswa aktif baru menggunakan website ini, maka semua akan kosong. Dan pada bagian button akan tertulis simpan. Namun setelah mahasiswa mengisi semua kolom input pada bagian ini, maka tulisan pada button
di bawah ini akan berubah menjadi update. Kemudian sedikit di bawah hampir sama, yaitu alamat, dan paling bawah adalah asal sekolah. Masuk ke halaman transkrip nilai. Pada halaman ini terdapat dua kart. Kart paling atas berisikan informasi singkat pengguna yang aktif, yang itu berisikan nama mahasiswa, kemudian nomor induk mahasiswa, kemudian program studi, dan jenis kelamin. Kemudian kart di bawahnya berisikan transkrip nilai yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Pada bagian paling atas merupakan keterangan semester sesuai dengan halaman. Pada halaman pertama yaitu semester 1, misalkan kita pindah ke halaman 2, maka semesternya akan berubah ke semester 2, dan seterusnya. Kemudian masuk ke halaman informasi UKT. Pada halaman ini akan menampilkan informasi terkait uang kuliah tunggal masing-masing mahasiswa. Pada kart paling atas terdapat dua bagian, yaitu menampilkan total tagihan UKT lunas dan total tagihan UKT yang belum lunas. Di kart bawahnya merupakan kart riwayat pembayaran per semesternya. Pada masing-masing list akan menampilkan nominal tagihan per semester, kemudian status tagihan lunas, maksudnya status tagihan, kemudian bidik misi, maksudnya itu beasiswa atau tidak. Baiklah, yang terakhir masuk ke halaman KRS Online. Pada halaman ini akan menampilkan informasi terkait kartu rencana studi online. Pada kart paling atas akan menampilkan informasi singkat mahasiswa yang berisikan nama mahasiswa, kemudian name, prodi, dan tahun angkatan. Dan pada sebelah kanan terdapat foto profil mahasiswa tersebut. Sedikit ke bawah terdapat kart pemilihan KRS atau mata kuliah maksudnya. Pada bagian kiri akan menampilkan kelas yang tersedia. Di sini mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang dapat diambil. Misalnya kita ambil mata kuliah bahasa Inggris lanjut. Kita klik. Kemudian jika sudah terpilih, maka akan berubah warna menjadi biru dan terdapat simbol centang atau checklist. Pada bagian ini, mahasiswa hanya dapat memilih salah satu saja. Kita coba untuk mengklik salah satu mata kuliah yang lain, maka akan berganti. Kemudian kita klik update untuk mengambil mata kuliah yang tersedia, dan akan muncul pada sebelah kanan, yaitu pada kelas yang diambil. Selanjutnya saya akan menjelaskan shortcut dari halaman beranda. Pada bagian ini, bagian header itu berisikan navigasi bar atau navbar menu. Pada sebelah kiri terdapat tulisan universitas ini yang dibungkus oleh teks H2 atau header seperti terlihat. Kemudian pada sebelah kanan itu berisikan menu-menu yang akan mengarahkan pengguna atau mahasiswa ke halaman yang diinginkan, yaitu dibungkus oleh teks unordered list sehingga tidak terurut dan diisi oleh list item seperti berikut. Kemudian sedikit ke bawah pada bagian main, yaitu main container, sebelah kiri akan berisikan card yang seperti terlihat pada layar, yaitu card pengguna aktif.
Selanjutnya ke bagian tengah, bagian paling atas yaitu card reminder akan berisikan source code seperti berikut, yaitu fungsi script atau JavaScript maksudnya, yaitu berfungsi untuk menampilkan jam, tanggal, hari, dan tahun. Namun pada bagian ini kami hanya menampilkan yaitu hari, tanggal, bulan, dan tahun, tidak jam. Kemudian sedikit ke bawah yaitu div class list reminder, yaitu ini card ini berisikan daftar mata kuliah pada hari tersebut. Kemudian ke bagian bawah ke card artikel, source code-nya seperti berikut, yaitu paling atas yaitu ada header 4 yang bertuliskan to the article, kemudian diikuti oleh div sebagai kontainer dari slideshow, dan slide fade ini berfungsi untuk memberikan animasi transisi. Kemudian diikuti oleh div class title text, yaitu judul dari artikel, dan dalam bagian ini terdapat gambar thumbnail dari masing-masing artikel yang dihubungkan ke website universitas ini. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu navigasi untuk masing-masing maksudnya untuk artikel, terdapat class atau previous untuk ke slide sebelumnya, dan class next untuk ke slide berikutnya seperti berikut. Di sini terlihat bahwa saat berpindahan antar slide terjadi transisi, yaitu fade out ke warna hitam, kemudian saat masuk fade in ke warna, maksudnya ke gambar. Selanjutnya pada bagian kanan yaitu list teman, source code-nya seperti berikut, yaitu div class list teman dan berisikan daftar teman berdasarkan masing-masing prodi mahasiswa yang sedang login. Selanjutnya ke bagian style atau CSS. Pada bagian ini saya menggunakan font logo atau maksudnya logo universitas ini, yaitu bernama Satisfy, kemudian font heading seperti pada tulisan nama mahasiswa ini, yaitu Josephine Sans, kemudian font paragraf seperti pada prodi ini yang menggunakan font Lato. Kemudian pada bagian navbar, keseluruhan navbar dibungkus oleh style navbar dengan ukuran 100%, kemudian dengan font family Josephine Sans atau yang digunakan sebagai heading font. Kemudian logo sendiri pada sebelah kiri memiliki style seperti berikut dengan warna biru dan font family Satisfy. Kemudian ke sebelah kanan yaitu navbar menu menggunakan display flex agar tampilannya dapat merenggang sesuai dengan ukuran layar pengguna saat mengakses. Kemudian pada bagian navbar item yaitu memberikan style pada masing-masing menu agar tidak terlihat plain. Terlihat pada bagian ini terdapat kotak berwarna abu-abu pada masing-masing menu, sehingga tidak terlihat plain dan menyatu dengan warna background pada navbar ini. Kemudian navbar item yaitu berguna saat mouse diarahkan ke atas menu, maka menu navbar ini akan berubah menjadi warna biru atau warna yang diinginkan. Oke, selanjutnya masuk ke bagian beranda.
Nah, pada bagian ini, bagian paling kiri menggunakan kelas main kiri yang memiliki tinggi 30 VH. Maksudnya VH itu 30% dari ukuran layar perangkat yang digunakan pengguna dalam mengakses. Kemudian displaynya juga flex agar fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan ukuran layar pengguna. Kemudian teksnya menggunakan properti text align center agar teksnya berada di tengah. Kemudian background dari card tersebut berwarna putih, yaitu pagar, kemudian diikuti kode warna putih. Kemudian pada bagian ini terlihat bahwasannya ada tag IMG atau image dengan ukuran 7,5 rem dan border radius 50% agar bentuk foto pada bagian ini berbentuk lingkaran. Oke, masuk ke bagian tengah, yaitu bagian ini. Bagian tengah menggunakan display flex sama agar fleksibel dan dapat berubah ukurannya sesuai dengan layar perangkat saat mengakses. Selanjutnya pada bagian atas, list reminder ini menggunakan overflow Y. Jadi saat ini melebihi dari batas maksimal ukuran card ini, maka secara otomatis list mata kuliah ini akan disembunyikan, sehingga pengguna harus melakukan scrolling agar dapat melihat daftar-daftar mata kuliah. Kemudian reminder, yaitu isi dari list reminder, sama juga display flex. Kemudian menggunakan properti justify content. Nah, maksudnya justify content sendiri agar kontennya itu memenuhi kiri dan kanan pada kontainer. Jadi seperti terlihat pada layar, yaitu tulisan ini dan tulisan ini akan memenuhi bagian paling kiri dan kanan dari kontainer ini. Kemudian hover sama akan merubah warna dari kontainer ini, maksudnya list mata kuliah berubah menjadi warna biru. Kemudian bagian bawah, yaitu bagian slideshow container, yaitu backgroundnya berwarna hitam. Kenapa berwarna hitam? Karena saat diubah agar transisinya menjadi fade out atau hitam. Kemudian slide-nya ditampilkan dengan properti display yang berisikan nilai non. Kemudian pref dan previous dan next memiliki tata letak dari atas, yaitu 50%, kemudian lebarnya auto, dan menggunakan properti font big, yaitu bold dengan ukuran font 18 pixel. Kemudian saat kursor diarahkan ke bagian previous dan next akan berubah menjadi pointer seperti berikut. Selanjutnya pada bagian teks memiliki properti box sizing border box, tujuannya agar bagian teks ini secara otomatis menyesuaikan kontainer dan tidak keluar dari kontainer tersebut. Kemudian pada bagian background kita menggunakan RGBA yang tujuannya agar dapat memberikan efek transparan pada teks, pada box teks seperti berikut. Kemudian teksnya diratakan ke kiri dan posisinya absolut. Kemudian pada teks P dengan tag P, maka tulisan ini akan memiliki kapitalis. Maksudnya per kata akan ditulis huruf kapital pada awal
katanya. Kemudian bagian dot ini menunjukkan indikator dari bagian artikel. Misalkan kita pada artikel pertama, ketika kita mengklik dot kedua, maka artikel akan berpindah ke bagian yang kedua. Ketika kita mengklik ke bagian 3, maka artikel akan berpindah ke bagian 3. Kemudian fade dan keyframe sendiri untuk memberikan efek animasi. Pada keyframe ini kita memberikan nama animasinya yaitu fade. Jikalau ingin merubah namanya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, tidak selalu dengan nama fade. Jadi pada bagian ini properties from opacity-nya 0 menuju ke opacity 1. Kemudian pada bagian main kanan, yaitu pada bagian list teman, memiliki tinggi maksudnya 50 VH. Kemudian displaynya juga flex agar fleksibel. Kemudian pada bagian main kanan tag H atau tag header 4 memiliki ukuran font 90 IM dan rata tengah dengan properti font weight bold. Kemudian pada bagian ini, bagian foto, list teman memiliki border radius 50%. Tujuannya sama, yaitu agar foto menjadi bulat. Kemudian pada list teman, displaynya menggunakan grid dan overflow Y. Jadi pas ketika melebihi dari tinggi kontainer, maka secara otomatis konten akan disembunyikan dan pengguna harus melakukan scrolling. Selanjutnya pada list teman, kemudian teman hover, sama fungsinya, yaitu untuk merubah warna ketika mouse berada di atas dari daftar teman ini. Kemudian yang terakhir dari halaman beranda yaitu teman, kelas teman, kemudian kelas label. Yaitu yang pertama properti align save, yaitu agar kontainer ini yang berisikan foto dan kemudian nama berada di tengah. Dan font size-nya berukuran 0,9 EM. Kemudian saya akan menjelaskan halaman source code halaman dari data mahasiswa. Dimulai yang paling atas, yaitu box foto. Di sini memiliki divider kelas profil lengkap, yang untuk membungkus keseluruhan konten pada halaman ini. Kemudian di dalamnya terdapat kelas box foto yang berfungsi untuk menampung foto, termasuk foto profil dan foto cover. Kemudian pada bagian ini difungsikan untuk memiliki fungsi untuk mengubah foto profil seperti berikut. Selanjutnya ke bawah, masuk ke cards box biodata. Pada bagian ini dibungkus dengan tag divider dengan kelas box form. Pada card pertama, yaitu cards biodata, divider kelas title akan menampilkan bagian ini. Kemudian selanjutnya diikuti oleh tag form, yaitu dengan kelas biodata, dan diikuti dengan kelas input box, yaitu ini. Selanjutnya pada detail, yaitu yang paling atas adalah tag paragraf nama. Kemudian pada bagian ini
itu difungsikan untuk menerima inputan dan menampilkan inputan secara langsung. Kemudian pada bagian ini button, nah pada bagian button ini memiliki tag berupa input dengan kelas button form dengan tipe submit. Pada bagian ini semuanya mirip karena terdapat pada satu halaman, sehingga memiliki source code yang sama. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang style yang digunakan, yaitu yang pertama profil lengkap, memiliki display berupa flex dengan tinggi 100% agar maksimal sesuai dengan konten yang dapat dimuat. Kemudian box foto memiliki properti box sizing border box dan memiliki background color berwarna putih. Kemudian pada bagian box overview yang berfungsi sebagai cover seperti ini, berisikan background cover yaitu URL buka kurung petik /image/cover. Cover ini merupakan nama dari file yang digunakan pada foto sampul di website ini, dan hal tersebut bersifat fix atau tidak bisa diubah. Kemudian background size yaitu cover agar dapat memenuhi semua kontainer pada bagian ini. Selanjutnya pada bagian profil, bagian box overview profil, tepatnya pada box foto profil ini memiliki properti position absolute, yaitu pada sebelah kiri bawah seperti ini. Kemudian memiliki warna border atau tepian berwarna sedikit abu gelap dengan ketebalan 4 pixel dan memiliki ukuran 12,5 width 5%. Selanjutnya masuk ke bagian overview text paragraf, memiliki margin left bagian ini ke ini dengan ukuran 12 rem. Selanjutnya kita masuk ke bagian box biodata yang berada di bawahnya, yaitu box biodata title atau judulnya menggunakan font family yaitu Josephine Sans yang memiliki tempat sebagai heading font. Selanjutnya text align property berada di sebelah kanan seperti ini. Selanjutnya box form memiliki ukuran 100% agar dapat memenuhi kontainer seperti berikut. Kemudian pada bagian form title, pada bagian ini menggunakan font family Lato dengan ukuran 1,25 em dengan font weight bold. Selanjutnya pada bagian input box style, maksudnya yang ini, menggunakan font family Lato dengan tinggi baris yaitu 1, kemudian padding bottom atau bagian tepian bawah memiliki ukuran 0,9 rem. Dan selanjutnya pada input box yaitu bawahnya ini memiliki properti box sizing border box seperti yang saya jelaskan tadi, dengan ketinggian 35 pixel dengan lebar 100%. Kemudian menggunakan font family yaitu Lato dengan border atau tepian 2 pixel bertipe solid dengan warna biru. Kemudian background color yaitu ini
memiliki warna seperti berikut, kode warnanya abu-abu. Kemudian memiliki tepian yang melengkung sebesar 0,25 rm. Kemudian pada bagian ini, bagian terakhir yaitu tombol. Nah, seperti berikut. Pada bagian ini memiliki ukuran 100% agar dapat memenuhi kontainer pada form. Kemudian memiliki lengkungan pada tepian sebesar 0,5 em. Kemudian font family-nya menggunakan Josephines. Ukuran fontnya sendiri 1 em atau tetap. Kemudian dengan tinggi 4,5. Dengan warna font sendiri berwarna putih dan backgroundnya berwarna biru. Kemudian kursornya sendiri memiliki value pointer agar ketika kursor mengarah ke tombol akan berubah seperti ini. Kemudian bagian button form hover saat melintas di atas, saat mouse melintas di atas maksudnya, maka background colornya akan berubah menjadi warna yang lebih gelap, biru yang lebih gelap. Seperti itulah penjelasan source code dari data mahasiswa. Kemudian masuk ke halaman transkrip nilai. Di sini saya akan menjelaskan source code dari halaman transkrip nilai. Pada bagian ini yang pertama, semua konten pada halaman ini dibungkus oleh kelas transkrip container. Kemudian diikuti box nama, yaitu ini. Selanjutnya box nama sendiri akan berisikan dua box, yaitu pada sisi kiri yang berisikan nama, NIM, kemudian program studi dan jenis kelamin, yaitu ini. Kemudian pada sisi kanan akan berisikan data-data mahasiswa yang aktif login pada saat tersebut. Kemudian kita beralih ke bawah. Pada card ini, pada bagian paling atas yaitu box transkrip yang membungkus semua konten pada card tersebut. Pada bagian paling atas yaitu header 4 semester akan menampilkan keterangan semester per halaman yang diwakilkan per halaman. Kemudian akan ditampilkan berupa tabel seperti berikut, yaitu tag tabel, kelas, main tabel. Kemudian tabel atau sel tabelnya, tabel row-nya, yaitu pertama paling kiri yaitu adalah nomor, kemudian mata kuliah, SKS, nilai, dan indeks seperti ini. Kemudian sedikit ke bawah yaitu bagian pagination atau halamannya. Semua pagination dibungkus dengan kelas center pagination seperti berikut, yang diikuti dengan clash pagination, kemudian diikuti oleh teks anchor yang mewakili setiap halaman pada transkrip nilai. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian style. Pada bagian transkrip yang membungkus keseluruhan yaitu transkrip container memiliki tinggi 100%, kemudian displaynya adalah grid dan dipisahkan oleh ini pada garis tengah ini sebesar 12 pixel. Kemudian selanjutnya adalah box nama. Box nama merupakan ini, bagian ini. Pada bagian ini memiliki kursor default yaitu seperti ini, tidak berubah, yaitu tetap panah. Kemudian property box sizing yaitu dengan value border box. Kemudian memiliki background berwarna putih. Kemudian memiliki display bertipekan grid. Kemudian dengan tepian 12 pixel
dengan ukuran font 0,9 em. Kemudian beralih ke sebelah kiri, di dalamnya memiliki warna background abu-abu dengan properti font web yaitu bold dan tinggi garis yaitu 24 pixel. Selanjutnya pada sisi kanan sisi kanan dibungkus oleh border atau tepian seperti berikut dengan dengan tipe solid, kemudian ketebalan garisnya 1 pixel dan warnanya abu muda dengan line height yang sama seperti ini 24 pixel. Kemudian masuk ke box transcript, yaitu di bawahnya ini. Pada bagian ini backgroundnya berwarna putih dan di bawahnya terdapat style untuk headernya yaitu header 4 dengan properti text align rata kanan. Kemudian font family-nya menggunakan Josephine Sans dengan ukuran font 0,95 em dengan properti font weight yaitu bold. Kemudian masuk ke main tabel, yaitu pemberian style pada tabel ini. Pada bagian ini memiliki lebar yaitu 100%, tujuannya untuk memenuhi kontainer pada box transcript sendiri. Kemudian memiliki ukuran font keseluruhan pada main tabel yaitu 0,85. Kemudian lanjut ke style di bawahnya yaitu main tabel. Ini pada sel-selnya, pada kolom-kolom tabelnya dan juga baris tabelnya diberikan border sebesar 1 pixel dengan tipe solid berwarna abu muda seperti ini, warnanya sama. Kemudian untuk teksnya sendiri rata tengah dan teks transformationnya kapitalis. Kemudian masuk ke penjelasan untuk pagination atau halamannya. Kontainer pagination sendiri memiliki posisi relatif dan rata tengah untuk teksnya. Kemudian paginationnya memiliki jarak bagian atas yaitu 8 pixel dan display inline box, maksud saya inline box. Inline box sendiri yaitu untuk menampilkan konten secara horizontal seperti ini. Kemudian pagination dengan tag A yaitu memberikan style untuk masing-masing kotak ini, yaitu dengan ukuran font 80 em, kemudian font weight-nya bold, kemudian bordernya itu solid dengan lebar 1 pixel dan dengan warna abu muda. Kemudian over untuk memberikan style saat mouse kursor maksudnya berada di atas dari pagination A itu sendiri, seperti ini. Berikutnya kita masuk ke halaman informasi UKT. Saya akan menjelaskan source code dari informasi UKT. Baiklah. Yang pertama yaitu terdapat kontainer informasi yang membungkus semua informasi terkait dengan halaman ini. Kemudian diikuti dengan kelas total, kemudian total kiri. Total kiri sendiri itu untuk menampilkan informasi total tagihan UKT yang lunas seperti ini. Kemudian total kanan bertujuan untuk menampilkan total tagihan UKT yang belum lunas seperti ini. Selanjutnya sedikit ke bawah masuk ke detail. Detail sendiri memiliki fungsi untuk menampilkan riwayat pembayaran. Riwayat pembayaran membungkus maksudnya dibungkus oleh kelas list riwayat seperti ini. Pada setiap
list riwayat akan memiliki satu divider dengan kelas riwayat yang berisikan nominal, kemudian status, beasiswa. Kemudian pada sebelah kanan ini maksudnya akan menampilkan value dari keterangan sebelah kiri, yaitu seperti ini. Kemudian masuk ke penjelasan style. Pada bagian paling atas yaitu kontainer informasi memiliki style seperti berikut yang membungkus semua konten terkait dengan halaman informasi UKT. Kemudian ke bagian total sendiri adalah card yang paling atas ini. Kemudian total kiri dan kanan adalah ini, yang memiliki style border radius yaitu 0,5 mm dengan text align yaitu center. Kemudian backgroundnya berwarna abu muda. Kemudian ketika diberikan pseudo class hover, maka akan terjadi seperti ini. Background colornya berubah menjadi warna biru dan color teksnya menjadi putih. Kemudian pada bagian jumlah menggunakan font family yaitu Josephine Sans dengan font white bold seperti ini. Kemudian masuk ke detail. Pada H4 yaitu ini menggunakan font family Lato, kemudian list riwayatnya menggunakan properti overflow Y. Tujuannya agar ketika melebihi dari kontainer maka pengguna harus melakukan scrolling untuk melihat informasi yang terpotong. Selanjutnya ketinggian dari list riwayat yaitu max content, yaitu akan menyesuaikan dari banyaknya konten. Andai kata dari riwayat ini hanya ada 3, maka kontainer ini akan terpotong menjadi bagian maksimal konten ini. Kemudian yang terakhir yaitu riwayat hover. Tujuannya untuk memberikan gaya ketika mouse lewat ke atas dari list riwayat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari halaman KRS, yaitu halaman terakhir dari website ini. Kita lihat source code-nya. Nah, pada bagian paling atas yaitu kelas kontainer KRS yang membungkus semua konten yang berada di halaman KRS ini. Kemudian kelas KRS atas yaitu card yang di atas seperti ini, card atas ini. Kemudian berisikan kelas KRS biodata, yaitu pada bagian kiri dengan teks paragraf nama mahasiswa, NIM, kemudian prodi dan angkatan. Kemudian diikuti oleh kelas KRS biodata, yaitu sebelah kanan dari ini, yang berisikan informasi mahasiswa yang sedang login aktif. Dan pada bagian paling kanan yaitu kelas KRS foto yang menampilkan foto dari mahasiswa yang sedang login aktif. Selanjutnya pada bagian KRS bawah yaitu card di bawahnya ini berisikan dua bagian, KRS kiri dan KRS kanan. Pada KRS kiri sendiri akan menampilkan kelas yang tersedia seperti berikut. Nah, kemudian pada KRS kiri ini berisikan tag form. Kemudian di dalam tag form sendiri berisikan teks unordered list dengan kelas textbox list. Dan di dalam dari unordered list terdapat list item seperti berikut, yaitu
masing-masing mata kuliah yang tersedia. Dalam list item ini memiliki diisi oleh tag input dengan tipe checkbox, kemudian yang diberikan label sesuai dengan nama mata kuliah yang tersedia. Untuk bagian script ini, pada bagian input checkbox, ketika checkbox diklik, maka mahasiswa hanya dapat memilih salah satu checkbox saja, tidak bisa memilih secara bersamaan. Jadi pemilihannya harus secara bergantian seperti ini. Ketika dicek, maka kalau lebih dari satu maka akan salah. Kemudian masuk ke bagian button, yaitu ketika pengguna telah selesai melakukan pengisian KRS, maka mahasiswa dapat melakukan submit dengan menekan tombol ini. Source code-nya pun sendiri bertipekan text input dengan kelas button form dengan tipe submit. Kemudian pada bagian kanan, yaitu bagian kelas yang diambil, pada bagian ini dibungkus oleh KRS kanan, kemudian header 4-nya bertuliskan kelas yang diambil seperti ini. Kemudian bagian ini akan diupdate ketika pengguna atau mahasiswa telah mengisi memilih salah satu kelas dari kelas yang tersedia, seperti berikut ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai source code pada bagian front end. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Firman Winarto, NIM 1900509740552, asal dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2019. Saya di sini berperan sebagai back-end dari universitas ini. Pertama adalah flowchart dari login dan register. Di sini kita mulai. Kemudian ada decision, sudah punya akun. Jika user belum mempunyai akun, maka diluruskan atau diarahkan ke menu form register. Kemudian menginput email, username dan password. Jika salah akan muncul pesan username atau password Anda salah. Kemudian kembali lagi menginputkan, tetapi jika benar, maka akan disimpan ke database profil, kemudian register successful. Kemudian setelah muncul register successful akan diarahkan ke form login dan hanya memasukkan username dan password. Login successful, kemudian masuk ke homepage. Tetapi jika user sudah mempunyai akun, maka tinggal login saja. Setelah itu saya akan menjelaskan flowchart data atau biodata ketika meng-create. Itu dimulai, kemudian ada ganti foto, kemudian ada input data biodata, ada input alamat, input asal sekolah. Semuanya itu akan disimpan di dalam database biodata. Kemudian setelah disimpan akan masuk ke mahasiswa pack, di mana itu form dari pergantian biodata tersebut. Setelah itu saya akan menjelaskan flowchart dari KRS. Pertama dimulai, kemudian masuk ke homepage KRS pack, kemudian memilih KRS, kemudian disimpan di database KRS, kemudian KRS yang dipilih akan ditampilkan, kemudian selesai. Tetap di menu KRS itu sendiri. Kemudian UKT pun sama, hanya mengambil, jadi hanya men-select dari data-data UKT yang ada dari database. Kemudian ditampilkan ke UKT Packs. Dan yang terakhir adalah transkrip. Ini pun juga sama, hanya mengambil nilai-nilai transkrip yang sudah dimasukkan oleh dosen, kemudian akan ditampilkan di transkrip pack. Sekian penjelasan dari flowchart.
Yang pertama kita lakukan adalah tentunya untuk mengaktifkan XAMPP terlebih dahulu. Dengan cara kita cari aplikasi XAMPP kita. Kalau sudah ketemu, kita tinggal klik 2 kali dan kita hanya membutuhkan 2 modul, yaitu Apache dan MySQL. Apache ini berperan sebagai web server, kemudian MySQL berperan sebagai untuk menaruh database kita. Kita tinggal start keduanya. Ketika sudah muncul port, berarti XAMPP kita berjalan. Kita minimize saja. Kemudian, untuk mengeceknya, kita buka web browser kita. Bukanya 1 kali saja. Dan mengetikkan localhost/php/myadmin. Ketika muncul tampilan seperti pada di layar, berarti XAMPP dan localhost kita berjalan. Kemudian langkah kedua yaitu menyiapkan database kita. Di sini saya sudah menyiapkan database universitas ini yaitu dengan nama uas.sql. Di sini saya akan mengimport dari file di harddisk saya ke dalam php/myadmin. Caranya gimana? Caranya adalah klik baru, kemudian beri nama database kita yaitu kalau saya uas. Sesuai dengan nama file. Kemudian buat. Setelah terbuat akan muncul dan kita import saja. Import, kemudian pilih file, masukkan ini, open, dan kirim. Kita tunggu ya, sudah berhasil. Ini adalah tabel-tabel kita, semuanya masih kosong. Kemudian tentu webnya kita simpan tidak sembarangan. Webnya kita simpan di partisi C, kemudian di XAMPP, htdocs, dan di sini. Webnya saya beri nama folder fix uas. Ini adalah komponen dari web universitas ini. Jadi ketika kita memanggil webnya, kita tinggal mengklikkan localhost/fix uas. Nama foldernya. Nah, ketika masuk ini, karena saya akan menjelaskan dari sudut pandang backend, jadi kita belum mempunyai akun sama sekali. Yaitu, klik registrasi, kemudian masukkan email, di Firman, kemudian username, dan password. Passwordnya hanya sederhana 1 sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian registrasi berhasil. Kita langsung masuk. Sudah memiliki akun karena kita sudah beregistrasi, maka kita sudah memiliki akun. Kita masuk. Nah, dari data yang sudah dimasukkan di form registrasi akan masuk ke dalam database yaitu bernama login. Nah, ini adalah email yang tadi, username-nya adalah tadi, dan password saya buat untuk enkripsi. Jadi, untuk keamanannya, bahkan admin pun tidak bisa melihat password kita. ID-nya 13, karena ini primary key, jadi otomatis. Kemudian setelah ini, username. Kita masukkan username terlebih dahulu. Ya, kita masuk. Dan ini adalah tampilan dari universitas ini ketika baru pertama kali memiliki akun. Tidak ada foto, tidak ada daftar teman, dan tidak ada namanya. Akan tetapi ini masih jalan untuk artikel. Dan masih bisa dilihat tentunya. Ketika kita klik read more, akan muncul seperti ini. Kemudian family PTI 19B muncul juga. Kemudian dan terakhir adalah Sakechi muncul juga. Nah, selanjutnya dalam backend tentu
memiliki fungsi atau unsur CRUD, di mana ada create, read, update, dan delete. Tetapi dalam web universitas ini, kami hanya membuat 3 unsur saja dari CRUD, yaitu create, read, dan update saja. Delete-nya tidak ada. Kemudian untuk create adalah untuk memasukkan data-data dari nama mahasiswa tersebut, yaitu data mahasiswa. Oke. Nah, ini ada ubah foto. Untuk ubah foto, kita ubah untuk terakhir saja. Kita lebih fokus ke biodata terlebih dahulu, yaitu memasukkan jadi kewarganegaraan Indonesia tentunya. Tempat lahir Surabaya. Tanggal lahir kita bisa memilih (9 Desember 7). Agama Islam. Nomor identitas kita karena saya tidak mau menunjukkan nomor identitas saya, kita buat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Jenis kelamin laki-laki. NIM 905974052. Program studi adalah pendidikan teknologi informasi. Angkatan 2019. Jalur penerimaan SBMPTN. Nah, ini ada sebuah yang unik atau sesuatu yang unik, yaitu nomor identitas bisa diisi hanya dengan nomor identitas palsu. Ini maksudnya apa? Ini adalah sebuah bisa dikatakan setengah syakat, setengah sosmed. Karena apa? Karena kalau kita menunjukkan nomor identitas di sosmed, pasti akan banyak terjadi pencurian data. Maka dari itu, kami membuat nomor identitasnya bisa palsu. Karena ini adalah konsepnya adalah setengah sosmed dan setengah syakat. Kemudian setelah tadi disimpan, setelah ada datanya yaitu menjadi update. Jadi ketika kita mengupdate, misalkan di sini aja yang bisa kelihatan, misalkan hanya Teddy Firman saja, maka Teddy Firman Winarto ini akan hilang menjadi Teddy Firman saja. Kita coba update. Oh ya, lupa. Setiap update yaitu membutuhkan tanggal lahir. Oke. Update. Nah, langsung update ke Teddy Firman. Tentunya ini juga langsung bisa kita lihat di biodata, tabel biodata Teddy Firman. Ketika kita mengubahnya kembali menjadi Teddy Firman Winarto, akan langsung berubah keduanya, yaitu di Teddy Firman ini dan Teddy Firman ini. Kita coba. Kemudian kita isikan lagi. Nah, tanggal lahir ini juga sebagai pengingat verifikasi kalau ingin mengganti data. Jadi kami membuatnya seperti begini. Ini Teddy Firman Winarto, Teddy Firman. Di database juga Teddy Firman. Kita update Teddy Firman Winarto. Di database kita refresh terlebih dahulu, berubah menjadi Teddy Firman Winarto. Oke. Nah, fungsinya dari alamat dan asal sekolah juga sama. Ketika ada data yang baru masuk, akan namanya menjadi simpan. Tetapi ketika sudah ada data yang masuk, akan menjadi update. Contoh, ini kan simpan. Berarti alamatnya Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa Jombatan, Jalan
atau ini kita bisa hapus saja. Kemudian kita simpan. Nah, langsung update kan. Nah, di database juga akan langsung terisi, yaitu di tabel alamat. Nah, ID-nya apa? ID-nya itu primary key, sedangkan login ID. Ini yang penting. Login ID adalah ID dari login. 13. Nah, dari primary key login yaitu ID 13 ini menjadi foreign key di tabel biodata. Biodata 13 login ID serta alamat menjadi foreign key-nya. Jadi alamat dan biodata itu seperti anak dari login. Parent-nya itu adalah login, sedangkan alamat biodata dan nanti juga asal sekolah. Semuanya ini adalah anak dari login. Jadi ditautkan gitu. Misalkan asal sekolah. Asal sekolah di sini saya beri nama tabel sekolah. Masih kosong kan? Kemudian kita isi. Ini sama. Ketika data kosong, tombolnya masih simpan. Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, nama sekolah SMK Negeri 3 Jombang. Kita simpan. Nah, update kan. Di tabel sekolah pun akan langsung terisi. Tentunya jika kita merubah updatean ini akan langsung berubah juga. Misal di alamat kita rubah desanya menjadi Jombang juga. Kita update. Di sini desa menjadi Jombang yang tadinya Jombatan, kemudian di alamat juga sama, desanya Jombang. Untuk mengembalikan ya kita tinggal merubahnya menjadi Jombatan. Desa Jombatan. Ini masih desa Jombang, kita refresh. Database-nya juga berubah menjadi desa Jombatan. Kemudian untuk foto. Untuk foto ini adalah defaultnya begini. Defaultnya itu masuk ke biodata tentunya. Di sini ada feed gambar dengan dev PNG. Ini adalah default ketika belum merubah foto sama sekali. Di sini ada ubah foto, kita klik. Gunakan foto dengan rasio 1:1 rekomendasi. Nah, untuk rekomendasinya memang 1:1. Jadi sebelum video ini dibuat saya sudah menyiapkan fotonya. Yaitu pilih foto, kemudian cari fotonya saja. Cari foto. Sebentar, saya cari foto yang sudah saya edit terlebih dahulu. Ini profil 1 ini 1:1. Kita open. Kalau sudah hijau berarti sudah profil 1, kita simpan. Nah, ini akan berubah menjadi foto. Kemudian tadinya di biodata kan gambarnya kan masih dev. Kita rubah atau kita refresh. Apakah akan berubah? Ya. Di sini ya berubah menjadi file. Nah, file ini di mana? Ini disimpan juga di lokal host kita, yaitu di htdoc pastinya, fix UAS, Emacs, dan masuk ke user img. User img ini yang baru. Kalau kita lihat ininya itu 6 Juni jam 8. Sama kan? Ini yang baru. Ini adalah bekas-bekas dari proses pembuatan sebelumnya atau sebelum video ini direkam. Kita kembali, akan muncul. Nah, setelah ubah foto ini, kemudian transkrip nilai. Fungsi dari transkrip nilai ini adalah ketika sudah semester
2, 3, 4 itu sudah akan muncul karena sudah mengalami yang namanya UAS. Tapi ketika mahasiswa baru masih nol semua. Di sini juga mengambil database dari biodata yaitu nama, NIM, prodi, dan jenis kelamin. Ini semester 20, ini juga mengikuti menggunakan metode pagination. Ini mengikuti sampai semester 8. Kenapa sampai semester 8? Karena umumnya lulus itu sampai semester 8. Kalau lebih ya mohon maaf, berarti transkrip nilainya tidak akan masuk ke dalam universitas ini atau bisa menghubungi admin untuk menambahkan semester dari melebihi dari semester 8. Jadi hubungi admin nanti akan ditambah ke semester 9, 10, 11 dan seterusnya. Tapi usahakan sampai semester 8 ya. Kemudian informasi UKT. Untuk informasi UKT pun masih kosong ya. Karena belum ada pembayaran dilakukan oleh mahasiswa baru. Karena ini ditutup layar, kita kecilkan terlebih dahulu. Kemudian ini kita buang. Kemudian nah, segini saja. Kemudian KRS online. Nah, ini adalah tabel dari KRS online. Jika dilihat dari tablet. Kemudian kalau untuk PC begini, ya. Ini adalah tabel-tabel yang disediakan oleh admin pada semester pertama, yaitu ada di sini. Kalau ingin mengambilnya, yaitu tinggal mengklik, kemudian simpan. Nah, diklik lagi, simpan, oke. Klik, update, oke. Update, oke. Dengan komputer, oke. RPL, oke. Teknik komputasi, dan APS. Nah, jadi otomatis akan langsung mengambil data di sini. Nah, KRS ini apa? KRS ini ada di tabel, namanya juga sama, KRS. Nah, ini. Kemudian kita melihat beranda. Tadi kan sudah mengisi data-data ini kan. Kita lihat beranda terlebih dahulu. Nah, kita cek berandanya. Nah, setelah kita mengisi data tadi, di beranda kita pun atau homepage kita pun akan berubah. Setelah memasukkan prodinya, memiliki daftar teman. Nah, ini adalah teman-teman sekelas kita. Ingat teman kelas ya, bukan teman prodi. Ini teman kelas. Akan muncul sebagaimana telah terdaftar di universitas ini. Ini adalah teman kelas kita yang sama-sama memiliki akun. Nah, kemudian juga ada jadwal perkuliahan. Nah, segitu saja untuk backend-nya. Dan ini juga bisa logout ya. Logout. Kemudian kita masukkan lagi username kita. Dan sama. Tapi ketika kita menambah username baru, misalkan kita buat contoh Firman 902@gmail.com. Username namanya Firman, password sama 12345, registrasi, oke, masuk. Kemudian Firman 12345. Nah, setelah kita tadi sudah registrasi, kemudian kita masukkan lagi yaitu username baru kita. Ketika kita masuk, maka voila, menjadi kosong lagi, tanpa ada jadwal, tanpa ada apapun, masih kosong. Kosong, dan kosong. Kosong semua. Dan ini adalah matkul dari maba semester atau mahasiswa baru semester 1 ya sama. Logout.
Nah, sekian saja dari penjelasan backend saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya Teddy Firman Winarto. Di sini saya sebagai backend dari proses pembuatan web universitas ini akan menjelaskan tentang source code dari kode backend itu sendiri. Yang pertama kita harus lakukan adalah tentu membuka SAM-nya terlebih dahulu, ini SAM, dan mengaktifkan Apache dan MySQL. Apache di sini berfungsi sebagai web server, sedangkan MySQL adalah berfungsi sebagai untuk database-nya. Ketika supportnya sudah muncul dan Apache dan MySQL-nya sudah berwarna hijau, maka SAMPP-nya kita sudah menyala. Kita minimize. Kemudian tentu membuka code editor favorit kita. Di sini saya memakai code editor Visual Studio Code. Kita buka. Kemudian kita cari dengan cara new dan open folder file. Kita cari folder kita terlebih dahulu, langsung folder saja. Fix UAS. Nah, ini adalah komponen dari source code dari web universitas ini. Kemudian untuk menjelaskannya, kita perlu membuka webnya dengan cara localhost / nama foldernya. Di sini saya memakai folder yang bernama fixOS. Kita simpan di partisi C, kemudian masuk ke folder SAMPP, kemudian ke htdocs, dan ini adalah folder untuk universitas ini. Jadi kita hanya tinggal localhost / nama foldernya fixOS. Ini adalah tampilan dari webnya. Kemudian karena saya akan menjelaskan struktur kode backend, jadi pertama adalah form registrasi, di mana di source code saya beri nama registrasi.php. Nah, sebelum ke registrasi itu perlu koneksi.php terlebih dahulu dengan cara ini, membuat database-nya terlebih dahulu, yaitu mysql.connect, kemudian localhost ini adalah localhost dari komputer kita, root ini default, dan password saya tidak menggunakan password, jadi kita kosongkan, dan ini adalah database kita yaitu UAS. Lihatnya di mana database, yaitu di localhost / phpMyAdmin. Nah, ini adalah database kita, UAS ini. Nah, koneksi ini gunanya untuk apa? Koneksi ini adalah gunanya untuk menyambungkan file-file kita agar bisa tersambung ke database. Di mana database web universitas ini adalah UAS ini itu sendiri. Kemudian jika koneksi gagal, maka akan muncul tulisan failed to connect to MySQL. Tapi jika berhasil, maka tidak ada apa-apa. Sebagai contohnya, kita coba untuk membuka koneksi.php-nya. Koneksi. Nah, jika koneksi.php tidak memunculkan apa-apa, berarti ini sudah terkoneksi. Kemudian ke form register ya, registrasi maksudnya. Registrasi. Nah, di sini ada form email, username, dan password. Kemudian saya akan menjelaskan backend-nya. Ini itu perlu dengan koneksi.php sama inputan. Inputan itu apa? Inputan itu adalah nama file yang saya beri untuk proses dari ketika mengklik registrasi ini. Kita buka juga inputan. Nah, ini kan membutuhkan require koneksi.php karena ketika menginput itu akan langsung meng-create di tabel mana dan feed apa gitu. Jadi ini kemudian jika ini saya metodenya pakai post, jika username itu adalah nama feed saya, email dan password itu adalah
di database ini UAS, kemudian bentar. Nah, di sini kan ada email, password, nanti kita bahas. Kemudian jika kosong, jika if else are not empty, maksudnya jika tidak kosong, mohon maaf, kemudian maka username dan email dan password. Kemudian username itu pakai special karakter, karena username-nya kan misalkan ada nama Ted 404. Nah, itu pakai special karakter. Juga emailnya kan ada @gmail.com itu. Kemudian jika email valid adalah username filter validasi email. Tapi jika email sudah registrasi, maka ini adalah sintaks SQL-nya, yaitu menselect dari field yang bernama email dari tabel login, di mana email sama dengan user email ini tadi. Jadi ketika sudah terregistrasi, maka tidak bisa akan muncul ini. Pesan error adalah this email address is already registered. Coba yang lain gitu. Nah, di sini kan tadi kan ada tabel login kan, from login. Nah, berarti kita melihatnya di login ini, tabel login ini. Di sini ada ID, email, username, dan password. Jadi mengecek terlebih dahulu apakah email itu sudah terdaftar atau belum gitu. Kemudian password, ya password saya menggunakan password itu menggunakan enkripsi gitu, pakai password hash. Jadi nanti admin tidak bisa melihat passwordnya. Kemudian ini untuk meng-create, yaitu untuk ketika tombol regis ditekan, maka sintaknya itu insert itu memasukkan insert memasukkan di tabel login, yaitu username, email, dan password. Value-nya itu sama seperti yang ada di variabel di atas. Memasukkan variabel di atas. Jika inputan benar, maka muncul thanks you have successfully synced up. Tapi jika salah, something wrong. Jika email invalid, maka invalid email address. Jika field kosong, maka please fill all required field. Jadi harus diisi semuanya. Kemudian masuk ke registrasi. Itu tadi ada inputan ketika tombol registrasinya ditekan, akan berjalan sebagai inputan itu tadi. Kemudian makanya ini perlu inputan dan koneksi. Kemudian jika user login, maka sessionnya itu yang diambil dari username saja. Jadi nanti username-nya itu akan, setiap username yang login itu akan muncul nama dari username itu sendiri. Kemudian ini dibawa ke beranda ketika sudah registrasi itu. Ini ada sintak dari webnya atau HTML-nya. Ini, ketika menggunakan form class, form login action, dan method post, maka harus diberi nama name. Maksudnya dikasih name. Name-nya itu email, username, dan password. Nah, email, username, dan password itu tadi itu berasal dari file inputan yang ini. Username, email, dan password. Jadi saling berkesinambungan lah. Kemudian ada sintak PHP lagi, yaitu jika sukses, maksudnya jika berhasil maka langsung registrasi berhasil. Tapi jika salah, maka silakan isi semua form yang diperlukan. Nah, salah ini dari mana? Dari yang SS tadi, yang ini misalkan emailnya salah, atau emailnya sudah terpakai, atau ada yang salah, atau masih ada yang belum diisi gitu. Itu untuk registrasi. Sekalian kita meregistrasikan diri kita sendiri. Email, username tadi, kemudian registrasi. Ini passwordnya 12345. Registrasi berhasil kan?
ya. Kemudian, nah, indeks ini adalah form login, di mana form login itu terdapat ada 2. Kita cari dulu login. Nah, login ini seperti ketika kita menekan masuk ini, tombol masuk, maka yang diproses adalah file login. File login itu membutuhkan koneksi jelas, kemudian hanya dibutuhkan username dan password sesuai dengan fieldnya, username dan password saja. Kemudian ini masih sama seperti registrasi tadi, jika tidak kosong maka diambil username dan password. Kemudian variabel username itu menggunakan escape spesial kan tadi di inputan registrasinya, membutuhkan variabel koneksi juga, kemudian username. Nah, ini mengambil dari tadi kan diinsert sewaktu diregistrasi. Sekarang mengambil semuanya, data semuanya dari tabel login, di mana username itu sama dengan username. Kemudian cetak echo, maksudnya cetak username, cetak ini dari nama username kita. Kemudian password juga untuk memverifikasi password. Kemudian jika cek password true, maka session diregenerasi menjadi username dan user ID. User ID ini apa? User ID itu adalah feed dari ID database kita, karena ID kan primary key kita. Jadi ketika tadi kan sudah diregistrasi kan, ketika itu masuk ke login, nah ID kita adalah 15, itu menjadi patokannya karena ini primary key. Kemudian password tadi yang saya bilang enkripsi 1 2 3 4 5 tidak bisa dilihat bahkan admin sekalipun gitu. Kemudian luncurkan ke beranda, karena setelah login diklik maka akan langsung ke beranda. Ini adalah ketika salah memasukkan atau error. Kemudian ke form loginnya membutuhkan sama seperti form registrasi. Jadi untuk inputannya hanya membutuhkan koneksi saja. Tapi ketika masuk ke form akan membutuhkan 2 file, yaitu koneksi dan login itu sendiri ketika diinput gitu. Ini sessionnya diambil dari username, kemudian penjelasannya sama pakai metode post, diberi name, username dan password. Tadi kan ada email, tapi yang dibutuhkan ada username dan password. Kita coba dan password. Ini adalah tampilan pertama atau homepage dari universitas ini. Ini homepage-nya masuk ke beranda, file beranda.php. Nah, di sini yang mau saya jelaskan dari sudut pandang backend-nya mungkin sedikit, karena di homepage ini cuma hanya menampilkan dan men-select dari data-data kita yang diinputkan. Nah, untuk data-data yang diinputkan itu ada di akhir video atau setelah video ini, karena ini saya hanya menjelaskan tentang struktur kode dari backend itu sendiri. Ini beranda, data mahasiswa, transkrip, informasi UKT, dan KRS dan logout ini masuknya ke front end. Kemudian untuk jam ini juga masuk ke front end. Atau perkuliahan, maksudnya tanggal ini masuk ke front end gitu. Kemudian untuk today artikel masuk ke front end juga, ini juga bisa dirubah itu. Tapi ketika ini kan masih kosongan fotonya, sama ini tadi kan kata saya akan mengambil dari field username-nya, tapi username itu belum diambil. Maksudnya apa? Maksudnya di database ini kan ada username. Nah, ngambilnya itu username itu cuma ketika dari username tadi masuk ke universitas ini, sama misalkan ada username Firman, itu beda. Misalkan nanti di fotonya ini Teddy dan Firman itu memiliki 2 foto yang berbeda.
ketika Teddy masuk, maka fotonya A misalkan dan Firman B itu beda. Nah, itu yang diambil adalah username dari Teddy dan Firman itu sendiri. Tapi nanti ini akan muncul nama kita. Nama kita itu apa? Nama kita itu di biodata. Ini. Biodata ini. Jadi nanti ini kan sama. Mengambil data dari username itu ketika masuk atau sessionnya. Kemudian nah, ini kan ada field gambar from biodata. Nanti akan diambil dari gambar yang kita inputkan atau kita masukkan sendiri. Form login ID itu tadi, login ID itu sama dengan ngambil dari user ID itu sendiri. Login ID itu adalah ketika ini kan ada login ID. Nah, ketika kita memasukkan data, maka ID dari login akan menjadi foreign key dari biodata itu sendiri. Jadi ID 15 ini akan masuk otomatis ke biodata ini menjadi 15 gitu. Meskipun ID-nya ini tidak sama, tapi yang diambil dari sessionnya itu adalah ID-nya. Karena ID login itu adalah primary key. Jadi untuk di foreign key ke biodata itu sendiri. Kemudian sama, ini membutuhkan variabel koneksi dan SQL. SQL ini untuk mengambil ini. Kemudian gambar, jika tidak ada gambar maka defaultannya seperti begini, default. Kemudian ini diambil dari variabel gambar itu. Nah, variabel gambar itu diambil ketika kita sudah memasukkan data-data ini. Nanti akan saya jelaskan. Nama dan prodi ini akan diambil dari biodata ini, tabel biodata, nama serta prodi. Kemudian jamnya itu sama seperti begini saja. Kemudian sama pakai JavaScript, ini front end. Kemudian nanti juga di bawah perkuliahan ini ketika sudah memilih KRS, maka akan mengambil data dari field matkul dosen dari tabel KRS. Di mana tabel KRS ini akan diambil dengan matkul dan dosennya saja untuk menampilkan perkuliahan. Ya, sama. Untuk homepage saya kira sudah untuk menjelaskan backend-nya. Nah, setelah saya menjelaskan dari homepage-nya, masuk ke data mahasiswa. Data mahasiswa ini adalah form inputan ketika kita mengisi biodata. Atau dalam CRUD itu masuk ke grid. Oh ya, untuk universitas ini kami hanya membuat 3 metode dari CRUD, yaitu CRU, yaitu create, read, dan update. Delete-nya tidak ada. Kemudian ini masuk ke mahasiswa.php. Kita cari mahasiswa.php ini. Nah, sama kita perlu koneksi.php. Nah, untuk mahasiswa.php kita membutuhkan 1 2 3 4 5 6 7 file di mana nanti upload PHP-nya sepertinya tidak saya file barukan, tapi masuk ke mahasiswa.php itu sendiri. Di mana untuk upload ini adalah upload untuk foto. Tapi saya menggunakan masukan upload foto itu langsung di sini. Nah, data PHP. Kita cek data PHP. Data PHP itu memasukkan dari nama KWN. Nah, nama KWN dan seterusnya ini masuk ke tabel biodata. Jadi data PHP itu di biodata ini. Ketika kita mengklik simpan, maka memprosesnya ini. Ketika variabel nama saya menggunakan special karakter semuanya. Jadi untuk kesalahan nanti bisa diperbaiki dengan update gitu. Nah, ini kan insert user, insert
into tabel biodata. Ini nama feed-feednya semua. Login ID itu hanya untuk menghubungkan saja. Jadi tidak ada apa itu masukan, hanya menghubungkan. Value-nya juga user ID kan tadi. Nah, itu untuk insertnya. Ini adalah insert gitu. Nah, sedangkan data up ini, semua yang berakhiran up itu adalah untuk update. Data up, data shop itu untuk update semua. Kita coba untuk data up. Nah, bedanya yaitu sintaknya. Tadi kan insert into tabel apa itu. Nah, ini adalah insert update. Ini tabel alamat. Kita set ini. Kemudian di mana login ID adalah ini, maka ngambil dari koneksi itu sendiri. Jadi kita coba memberi nama dan memasukkan datanya. Untuk nomor identitas saya bebaskan. Name. Ketika kita simpan akan dijalankan di file data tadi. Nah, data ini akan kita gunakan untuk, ini kan ada BTN. BTN itu di sini. Di data. Nah. Sebentar. Nah, name-nya itu saya kasih nama BTN. Maka dari itu di data saya beri nama BTN. Kemudian kita simpan. Ini langsung ngambil karena kan tadi kan di mahasiswa.php-nya itu sebentar. Nah, mahasiswa.php-nya itu select name prodi dari tabel biodata di mana login ID itu sama dengan user ID. Ini koneksinya, ini SQL-nya. Jadi kita mengambil nama dan prodi saja. Nama dan prodi. Di database, ini kita refresh, maka akan muncul. Nah, nama, prodi, gambar masih default ya, belum kita ganti. Kemudian kita isi lagi saja. Kita simpan, maka akan langsung. Oh ya, sebelum itu ketika data kosong maka tombolnya itu simpan. Tapi ketika data sudah ada maka tombolnya itu update. Nah, data-data ini kan langsung otomatis muncul. Itu juga sama, kita select. Misalkan nama mahasiswa, SQL kita select nama, from biodata, login. Jadi ketika ada data di tabel biodata, maka akan ditampilkan dengan sintaks select itu tadi. Kita isi saja. Simpan. Nah, ini semua disimpan ketika tadi kan biodata. Kalau alamat juga simpannya itu di tabel alamat. Nah, tadi yang saya bilang login ID ini adalah gabungan dari, maksudnya bukan gabungan, menghubungkan dari login yang primary key menjadi foreign key dari
alamat biodata dan sekolah itu sendiri. Ini. Kemudian sekolah juga ini. Ini juga di nanti di homepage akan saya tunjukkan, itu juga akan berubah mengikuti. Tapi sebelumnya itu saya akan menjelaskan subbab atau menu-menu terlebih dahulu. Kemudian kita belum mengubah foto. Ketika kita ubah foto, maka sintaknya itu ada di atas sendiri dari mahasiswa.php itu. Yaitu di sini. If iset namanya upload image file. Nah, tadi kan POST itu atau post adalah metode di mana itu berbentuk teks. Sedangkan file adalah berbentuk file. Karena gambar itu kan file. Nah, di sini web universitas ini hanya menerima format JPG, JPEG, dan PNG. Jadi untuk GIF tidak bisa. Untuk itu, maka image file name. Kemudian, ini adalah ekstensinya. Jika ekstensi dan mengizinkan ekstensi, maka ini disimpan di temporary. Maksudnya temporary itu apa? Maksudnya foto yang kalian upload akan disimpan di temporary localhost komputer, yaitu di folder image, yaitu image ini, kemudian user img ini akan disimpan di sini, di image itu tadi. Kemudian kita update karena hanya memerlukan update saja, karena awalnya itu sudah ada di sini, awalnya itu sudah ada default gambarnya. Jadi ketika mengubah foto itu hanya mengupdate, bukan menginsert, mengupdate saja. Kemudian untuk menampilkannya tentu kita menggunakan sintaks select. Hanya itu saja. Kita coba pilih foto. Gunakan foto dengan rasio 1:1. Ya. Ini saya sudah siapkan 1:1. Simpan. Nah, berubah. Kemudian di biodata sendiri pun akan tambah field gambar. Tadi kosongan, sekarang tidak. Nah, sudah. Kemudian untuk transkrip nilai. Nah, di transkrip nilai itu, di file source code-nya, yaitu saya beri nama transkrip. Ya. Di transkrip nilai ini adalah hanya mengambil dari data transkrip. Jadi transkrip nilai akan muncul ketika mahasiswa sudah berada minimal di semester 2 dan 3 dan seterusnya. Ini tetap untuk mengambil data username, select login. Kemudian semester ini apa? Semester ini untuk pagination. Jadi ketika kita klik 2 akan mengikuti 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 1 akan mengikuti dengan perulangan tentunya. Kemudian ini ambil transkrip nilai atau ambil transkrip semester. Kemudian ini sama, hanya mengambil nama, name, prodi, dan jenis kelamin dari tabel biodata. Kemudian transkrip matkul ini. Saya kira transkrip nilai tidak seberapa, hanya mengambil-ngambil saja yang sudah diisikan. UKT pun sama sebenarnya. UKT pun sama. Ketika admin mengisikannya, hanya mengambil saja. Kita lihat. UKT select ini sama, jadi hanya mengambil username saja. Kemudian ini select sum. Sum ini apa? Sum itu untuk
penjumlahan. Jadi ketika datanya misalkan mahasiswa semester 3. Nah, misalkan satu UKT-nya itu senilai 2.400.000. Nah, disamkan sampai 3 kali. Jadi 2,4 juta 2,4 juta ditambah sampai 3 kali. Nanti akan masuk ke total tagihan yang lunas atau yang belum lunas, yang belum dibayar gitu. Semisal mahasiswa mengambil cuti atau apa gitu. Di sini formatnya nominal karena untuk uang. Nah, ini kan untuk total tagihan lunas. Total tagihan belum lunas pun sama. Kita menggunakan SAM. Di transkrip, di UKT. Sama. Sisanya nominal, status, dan bidik misi itu. Sisanya hanya mengambil data, men-select ini, nominal, men-select semuanya. Ya, kemudian KRS. Nah, untuk KRS default dari semester apa itu 1 dan 1 itu ini. Jadi ketika kita mengklik pemrograman web, nanti ketika simpan maka akan muncul di sini. Itu maksudnya saya ke ini Pro KRS ini untuk menjalankannya. Hanya insert saja. Tadi yang UKT pun sama, hanya kan mengambil saja, jadi hanya perlu select saja gitu. Ini untuk update, jadi untuk menambah. Ketika ada kelas yang diambil, maka di sininya update. Tapi ketika ini, misalkan, ini kan sudah saya hapuskan di KRS. Nah, misalkan hapus. Nah, kita refresh, ini akan simpan. Sama seperti bentuknya data mahasiswa itu tadi. Nah, sesuai janji saya akan menunjukkan halaman homepage yang setelah diedit atau ketika kita sudah memasukkan data akan muncul bagaimana. Oh ya, KRS-nya belum kita masukkan data soalnya tadi dihapus. Kemudian misalkan ini ya pemrograman web. Nah, di sini saya akan mengambil contoh pemrograman web saja. Kemudian masuk ke beranda. Nah, ini adalah contoh ketika kita sudah memasukkan data-datanya, yaitu di sini sama seperti data mahasiswa, yaitu Teddy Firman dan prodi, nama dan prodi, ada fotonya juga. Ini adalah perkuliahan, ini tanggal sekarang 7 Juni. Kemudian ada nama dosennya juga. Kemudian daftar teman. Nah, daftar teman itu ketika kita sudah memasukkan prodinya, program studinya, akan muncul daftar teman kelas kita. Ini adalah foto-fotonya. Nah, yang belum ada foto berarti belum mengatur. Dan untuk logout itu ketika kita klik maka akan keluar dengan codingannya itu di logout. Nah, hanya menghancurkan session dan menginsert session. Kemudian kembali ke index. Untuk backendnya saya kira sudah semua saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih.